Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya ingin bicara tentang dua nama, Denny Siregar dan Hello. Nama yang pertama saya yakin Anda sudah kenal. Kalau nama yang kedua adalah nama aplikasi medsos baru. Sekedar disclaimer di awal, saya bukan endorser Hello ya. Tapi saya akan bicarakan nama Hello semata-mata dalam kaitannya dengan apa yang terjadi pada Denny dan siapapun yang berupaya melawan kelompok-kelompok anti-NKRI dan demokrasi. Saya mulai dulu dari Denny. Kamis lalu dengan gembira saya melihat akun Twitter Denny Siregar sudah hidup kembali. Selama sepekan sebelumnya akunnya disuspend. Kita tidak tahu persis apa yang menyebabkan Twitter menyiarapkan sementara Denny. Tweet terakhir Denny ketika itu adalah sindirannya pada Abdul Somad yang berkendaraan mewah. Tapi bisa saja yang menjadi alasan bukan tweet itu. Bisa juga cuitan-cuitan yang lain. Kita tidak tahu persis karena Twitter sendiri tidak menjelaskan secara terbuka. Twitter sebagaimana platform media sosial lainnya memiliki aturan yang menyebabkan konten tertentu di take down atau akun tertentu disuspend atau bahkan ditiadakan sama sekali. Yang mereka gunakan adalah community standard, yaitu standar tentang konten semacam apa yang diizinkan dan tidak diizinkan tampil dalam platform mereka. Kadang ada konten tertentu yang langsung di take down oleh Twitter karena jelas-jelas melanggar standar atau bahkan melanggar hukum. Misalnya saja konten yang dianggap cabul atau mengandung muatan pornografis, atau konten yang sadistis, yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan, atau juga konten yang dianggap mempromosikan terorisme. Tim monitor konten Twitter akan segera bereaksi begitu diketahui ada muatan semacam itu di-upload. Kalau akun yang sama menyajikan muatan serupa berkali-kali, akun itu bisa secara permanen dihapus. Tapi ada kasus lain. Saya sangat yakin Twitter tidak begitu saja mensuspend akun Denny. Dan lihat saja isi Twitter Denny selama ini. Isinya kan kritis, keren, dan lucu. Tidak pernah menggunakan kata kotor, cabul, atau memuat hate speech. Jadi akun Denny disuspend bisa jadi karena alasan lain. Sebuah konten memang bisa diturunkan atau akun tertentu ditutup sementara karena adanya protes dalam jumlah yang cukup banyak. Ada rush protes. Ini yang mungkin sekali terjadi dengan Denny. Jadi kemungkinan besar kantor Twitter dikirimi puluhan atau mungkin ratusan pernyataan protes terhadap akun Denny. Karena itu Twitter memilih untuk menutup sementara akun Denny sambil mempelajari isi protes. Sehingga bisa jadi juga setelah mereka pelajari secara lebih serius, Twitter memutuskan bahwa akun Denny bisa dihidupkan kembali. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang mengirim protes itu? Saya yakin mereka yang membenci Denny. Dan itu adalah gerakan kolektif yang diorganisir oleh kepentingan tertentu. Mereka melihat bagaimana Denny itu sangat populer dan pandangan-pandangannya diviralkan secara organik. Denny adalah seorang pemuka pendapat, opinion leader, influencer. Masalahnya pendapat-pendapat Denny secara tajam menusuk tepat di jantung kepentingan kelompok-kelompok tersebut. Mereka ingin sekali membungkam Denny. Karena itulah mereka pernah membongkar informasi pribadi Denny dan keluarganya ke publik. Karena itulah mereka juga mengancam Denny. Dan karena itu pula mereka berulang-ulang mengadukan Denny ke polisi. Dan karena polisi ternyata tidak menemukan adanya pesan Denny yang melanggar hukum, ya Denny tidak diapa-apakan. Jadi mereka gagal membuat Denny diam. Dan karena itulah mereka mengambil cara memprotes pengelola Twitter. Mereka akan mengambil 1-2 contoh konten Denny yang kemudian ramai-ramai mereka laporkan. Twitter tentu tidak begitu saja mendengar protes yang datang secara terpisah. Tapi karena Twitter itu memiliki layanan khalayak yang sangat luas, mereka akan sensitif ketika ada sebuah konten atau pesan diprotes rame-rame. Twitter tidak akan punya kemampuan untuk mempelajari semua bentuk protes yang datang dari berbagai penjuru dunia. Karena itu, mereka main aman. Kalau ada konten atau akun diprotes rame-rame, respons pertama mereka adalah men-take down-nya. Jadi, jagat media sosial memang sebenarnya adalah ruang yang sangat demokratis. Harus informasi bebas berlalu lalang. Dan kebebasan itulah yang Denny dan kawan-kawan, termasuk saya, manfaatkan untuk memperjuangkan Indonesia.
Media sosial adalah berkah luar biasa bagi demokrasi. Melalui beragam platform media sosial, kita bisa menyebarkan pesan dengan murah dan mudah dan bisa menjangkau jutaan orang sekaligus. Kami bisa menyerang FPI, HTI, Rizik, serta kelompok manapun yang anti NKRI dan anti demokrasi. Tapi pada saat yang sama, kelompok-kelompok anti NKRI dan anti demokrasi itu juga belajar cara untuk membungkam suara-suara kebenaran. Mereka melakukan serangan untuk mematikan akun yang mereka anggap sebagai musuh. Dan itu bukan cuma terjadi di Twitter. Platform media sosial lain pun begitu kondisinya. Sebagai contoh, kawan saya Eko Kuntadi sekarang sudah tidak lagi punya akun Facebook. Gara-garanya akun Facebooknya berulang kali di take down oleh Facebook. Setiap kali dia bikin akun baru, tak berapa lama kemudian akunnya akan lagi-lagi di take down. Mungkin sekali karena di-rush oleh protes. Eko akhirnya menyerah. Akun Twitter dan FB saya pun kurang lebih begitu, pernah disuspend sementara. Tapi kepada saya memang ada notifikasi bahwa penutupan sementara itu berlangsung selama jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu itu, akun saya hidup kembali. Nah, salah satu hal yang agak ribet adalah kalau kita ingin naik banding. Misalnya, saya tidak merasa bahwa saya telah melanggar aturan Facebook atau Twitter. Dalam hal ini, mereka memang menyediakan cara bagi kita untuk banding, tapi kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Akibatnya kita tidak pernah tahu persis apa respons mereka. TikTok dan Instagram bahkan lebih restricted. Kedua medsos yang sangat populer ini cenderung tidak suka dengan politik dan isu-isu sensitif. Cokro TV misalnya punya akun di kedua medsos ini. Tapi Cokro TV tidak leluasa memanfaatkannya untuk menyuarakan pandangan-pandangan kami. Jadi kalau kami mengangkat isu radikalisme, Rizik, FPI, HTI, dan semacamnya di TikTok, hampir pasti konten itu di take down dan akun kami disuspend sementara waktu. Karena itu, sekarang saya ingin mengangkat nama kedua yang saya sebut tadi, yakni Hello. Saya baru mengenal aplikasi ini beberapa waktu terakhir. Setelah saya pelajari, saya tahu bahwa Hello ini adalah saudara kandung TikTok. Berbeda dengan Twitter atau FB yang cenderung kuat di teks, Hello sebagaimana TikTok kuat di muatan visual. Namun ada perbedaan karakter penting antara TikTok dan Hello. TikTok sebagaimana Instagram itu memang ada untuk melayani orang yang ingin berkreasi secara menghibur. Karena itulah mereka menghindar dari muatan politik. Mereka seperti menghindar dari isu-isu kontroversial. Sementara Hello menampung muatan menghibur tapi juga muatan politik. Saya sudah mencoba menggunakan Hello untuk menyuarakan pandangan-pandangan kritis tentang kaum radikal misalnya. Saya buat video-video pendek yang merekam saya bicara 2-3 menit tentang pelarangan Masjid Ahmadiyah, tentang Formula E, tentang Ahok dan sebagainya. Dan ternyata Hello mengizinkannya. Bahkan saya kemudian tahu bahwa Hello itu memang nampaknya hadir khusus untuk melayani netizen Indonesia. Karena itu saya berharap mereka lebih paham dengan konteks Indonesia sehingga tidak begitu saja men-take down sebuah konten hanya karena konten itu menyinggung soal Rizik misalnya. Masalahnya itu yang terjadi di sejumlah media sosial lain. Begitu saya menampilkan nama atau foto atau membahas Rizik tanpa dipelajari dulu konteksnya, konten saya itu langsung diturunkan. Saya rasa Hello tidak akan begitu. Jadi seperti saya katakan, saya sama sekali bukan endorser Hello. Tapi yang ingin saya katakan, kehadiran aplikasi semacam Hello ini akan menjadi kabar baik bagi orang-orang seperti Denny atau saya, atau Eko atau aktivis media sosial lainnya yang ingin lebih leluasa untuk bicara soal politik, soal keberagaman, soal perlawanan terhadap kaum radikal, soal perjuangan menyelamatkan Indonesia. Sebaliknya, Hello adalah kabar buruk bagi para pembenci NKRI. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.